Oke, pagi hari ini kita akan membahas isu yang hangat banget di kalian semua, anak-anak kelas 12, anak-anak kelas 11 juga bisa ikut untuk tahu gitu bagaimana tentang sistem UTBK dan SBMPTN. Khususnya untuk tahun 2020 ini spesial banget sistem prosedur semuanya. Jadi kita akan kupas tuntas di hari ini gitu bersama saya dan juga Tahini gitu, karir planning untuk bagian putra. Nah, ini akan kupas tuntas tentang UTBK, teman-teman. Gitu, semuanya, prosedur, pendaftaran, semuanya sampai akhir tentang UTBK dan kemudian akan dilanjutkan sesi kedua, itu akan panel tentang strategi pemilihan jurusan di SBMPTN. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa chat gitu. Langsung nanti kita juga akan respon, tapi nanti kita juga tetap ada sesi diskusi di akhir gitu. Jadi nanti habis Fahmi jelaskan tentang UTBK, kita langsung akan sesi kedua seperti itu. Semua pertanyaan kalian simpan atau kalian masukkan di chat, kita akan respon. Nah, begitu ya Pak Hini ya. Ya, oke. Jadi sesi pertama ini kita akan bahas tentang kupas tuntas tentang UTBK bersama Pak Hini. Pak Hini, silakan Pak Hini. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk teman-teman yang lain masih kita tunggu, jadi ya ini saya akan mulai dulu. Nanti apabila pada saat saya menyampaikan ada pertanyaan bisa lewat chat dulu. Nanti kita kumpulkan pertanyaannya, kemudian kita akan bahas nanti di akhir. Jadi biar penjelasannya tidak terpotong. Seperti itu, saya akan mulai share screen. Oke, kita akan bahas mengenai proses atau mekanisme pendaftaran UTBK dan SBMPTN 2020. Sebelumnya, semua informasi yang nanti saya sampaikan, teman-teman bisa akses, bisa cek lagi, bisa lihat lagi di websitenya LTMPT di bagian unduhan atau download. Di situ sudah ada semuanya, surat menyurat dari pengumuman dari awal sampai yang terbaru, kemudian video tutorial. Kalau teman-teman ada waktu dan tertarik mengetahui sejarahnya seperti apa dari awal sampai akhir, bisa ke YouTube channelnya LTMPT. Jadi beberapa sosialisasi itu rekaman utuhnya ada di situ, termasuk question and answer yang dibahas di situ. Itu sebenarnya sudah cukup memberikan gambaran secara lengkap, secara utuh dari awal sampai akhir apa itu UTBK dan SBMPTN. Nah, materi yang akan saya sampaikan nanti saya ambil dari atau saya screenshot dari video tutorial yang ada di websitenya LTMPT. Jadi silakan saja. Misalnya nanti ada yang masih ragu, yang bagian mana, silakan cek and recheck ulang di sumber-sumber yang tadi saya sebutkan. Kita akan mulai pembahasannya. Iya. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin sampaikan dulu pengantarnya. Jadi seperti kita ketahui bahwa COVID-19 atau coronavirus ini membawa perubahan di semua bidang. Jadi UTBK SBMPTN yang berubah dengan sedemikian rupa ini hanya sebagian kecil dari efek COVID-19. Jadi orang tua kalian juga mungkin terdampak, sekolah juga jadi online seperti ini, nggak bisa kemana-mana. Ya ada positif dan negatifnya dari COVID-19 ini. Jadi istilahnya apapun yang terjadi ya sudah seperti ini. Tugas kita adalah menyesuaikan diri dengan new normal dan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Nah, selain itu bahwa
komunikasi dengan orang tua tetap yang paling utama. Jadi selalu update apapun yang kalian hadapi atau yang kalian persiapkan, yang kalian pikirkan dengan orang tua dengan bijaksana. Artinya apa? Disampaikan secara apa adanya. Jadi jangan panik dulu. Kondisinya seperti ini, kita diskusikan dengan baik-baik dengan orang tua, dengan sekolah, dengan pihak-pihak terkait. Jadi jangan panik dulu. Semuanya memang terpengaruh oleh COVID-19 ini. Oleh karena itu kita harus tahu informasinya secara utuh. Baik, kemudian berkaitan dengan informasi, selalu update informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, yang tadi Pak Ibni bilang, websitenya LTMPT, kemudian YouTube channelnya LTMPT, sosial medianya LTMPT, itu sumber utamanya, karena yang punya hajat, yang punya gawe ini LTMPT, jadi ini sumber utamanya. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke sistemnya, baca instruksinya dengan seksama, dengan hati-hati, utamakan kehati-hatian. Jadi nanti tahap pertama yang harus diisi nanti berkaitan dengan biodata. Jadi benar-benar dikomunikasikan dengan orang tua tentang isi biodata yang nanti akan kalian isikan. Kemudian check and recheck di setiap tahapannya nanti akan ada disclaimer atau peringatan. Ini informasinya sudah benar apa belum? Mau di final atau mau simpan dulu? Seperti itu terus-menerus pasti diingatkan. Kemudian yang terakhir nanti backup data-data penting di beberapa tempat, jangan hanya satu tempat. Jadi kalau sudah dapat kartu pesertanya nanti, filenya disimpan, ada yang di print, disimpan di mana, di beberapa beberapa tempat, jangan hanya satu. Oke, kita mulai. Tahapan pendaftaran UTBK. Nah, disarankan menggunakan Firefox kemarin di sosialisasi dan juga di video tutorialnya disarankan menggunakan Firefox dan menggunakan private window. Atau kalau di Chrome itu istilahnya incognito mode atau apa gitu. Jadi pakai private window. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan data pribadi. Jadi disarankan menggunakan private window, pakainya Firefox. Dan pendaftaran dilakukan di single sign-on, akun SSO kalian, atau di portal di website yang portal website lengkapnya saya lupa pokoknya ltmpt.ac.id. Ya, yang portal, bukan di website LTMPT-nya tapi yang portal seperti itu. Nah, untuk akunnya sendiri siswa semesta sudah bikin semua sepertinya. Namun demikian ada, kalau tidak salah terakhir saya cek 9 orang yang belum terverifikasi. 9 orang itu kalau dilihat profilnya adalah yang mau ke luar negeri, atau yang dari luar negeri, atau yang memang tidak pengen ikut ke seleksi perguruan tinggi negeri ini. Jadi harusnya sudah punya akun semua. Nah, kalau lupa password, itu ada menunya di bagian bawah ini, yaitu lupa password. Jadi yang penting ingat emailnya, masukkan aja emailnya, lupa password, nanti akan ada mekanisme yang dikirim ke email kalian untuk untuk reset password. Jadi bisa reset password. Nah, setelah masuk, nanti pilih di menu ini, UTBK SBMPTN ini. Jadi langsung diklik ini saja. Kemudian langkah selanjutnya. Nah, pendaftaran UTBK SBMPTN terdiri dari 4 atau 5 tahap. Jadi tergantung apakah jurusan kalian memerlukan portofolio atau tidak. Jadi secara umum 4 tahapan saja. Mulai dari tahap pertama biodata, yang kedua milih pusat UTBK, yang ketiga program studi, kemudian
dengan portofolio atau tanpa portofolio. Kemungkinan besar banyakkan yang tanpa portofolio karena biasanya semesta masuknya saintek atau sosum. Nah, yang butuh portofolio hanya seni dan olahraga dan jurusan yang terkait dengan itu seperti itu. Nah, terakhir konfirmasi dan simpan permanen, kemudian dapat kartu peserta UTBK. Jadi 4 atau 5 tahapan. Tahap ke-0 ya login ke akunnya itu tadi. Jadi itu ada tahap 0-nya, tapi insya Allah semuanya sudah bisa login sendiri. Oke. Untuk bagian biodata, ada bagian yang bisa diedit dan ada bagian yang tidak bisa diedit. Jadi untuk data pribadi, nama kalian, sekolah, dan segala macamnya itu sudah tidak bisa diedit. Nah, yang bisa diedit adalah yang berkaitan dengan data orang tua kalian. Jadi mulai dari nama ayah, kemudian nama ibu, ini nanti harus diisi, ini ilustrasi saja, diisi, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan, dua-duanya, jadi ayah dan ibu, kemudian penghasilan ayah dan ibu. Jadi ini penting karena nanti apabila kalian diterima di universitas, data ini, data penghasilan ini yang akan dijadikan rujukan untuk penentuan UKT kalian. Jadi UKT atau uang semesteran kalian ditentukan oleh universitas berdasarkan data ini. Nah, tolong data ini diisi dengan sebenar-benarnya, dengan berkonsultasi dengan kedua orang tua kalian yang sebenar-benarnya bagaimana, karena nanti juga ada disclaimer bahwa ketika datanya tidak sesuai bisa saja dibatalkan penerimaan kalian di universitas bisa saja dibatalkan. Jadi untuk menghindari itu semua, isilah sebenar-benarnya seperti itu. Nah, di bagian bawahnya tadi di save next. Nah, di lembar berikutnya, ini di bagian bawahnya tadi jumlah saudara, ini bagian bawahnya survei atau masukan untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi ini hanya untuk yang berkebutuhan khusus. Siswa semesta tidak ada, setahu saya tidak ada, jadi tidak usah diapa-apain. Jangan di checklist di 2 checklist ini, jangan. Jadi ini hanya untuk mereka yang benar-benar tidak memiliki keterbatasan dalam melihat atau dalam bergerak atau yang semacam itu. Jadi apabila sengaja atau tidak sengaja mengisi ini dengan data yang tidak benar, maka bisa didiskualifikasi. Misalnya contoh kasus yang dijelaskan di video, tidak memiliki keterbatasan dalam melihat atau tidak buta, tapi menceklis yang disabilitas netra atau buta, nanti bisa saja pada saat mengikuti tesnya tidak boleh masuk seperti itu. Jadi untuk semesta tidak ada, jadi tidak usah diapa-apain, dilewatin saja. Nah, di bawahnya ada save dan continue, jadi nanti langsung di save aja. Di tahapan selanjutnya adalah mengisi jurusan atau program di SMA. Jadi untuk kita tentu saja IPA nanti yang diisikan. Nah, di sini tinggal ada drop down menu, tinggal diisi saja. Jadi diisi pilih program yang IPA, kemudian simpan. Nah, di tahapan selanjutnya ini sudah masuk ke tahapan tahapan pemilihan, hampir ke tahapan pemilihan tempat. Jadi selalu akan ada pengumuman atau informasi yang di merah seperti ini. Ini yang selalu harus kalian baca dengan baik, dengan cermat. Pada halaman ini kalian harus memastikan bahwa data yang telah diisikan sudah benar. Karena setelah ini data akan dipermanen atau tidak dapat diganti.
Nah, sekaligus menyelesaikan proses tahap pertama. Jadi biodata tadi dipastikan dulu, kemudian jurusan SMA kita, IPA, dipastikan sudah benar, kemudian baru dilanjutkan. Nah, setelah tadi save, kemudian kita masuk ke tahap kedua, pilihan pusat UTBK, yang sangat disarankan agar kalian memilih pusat UTBK di daerah yang dekat dengan lokasi kalian saat ini. Misalnya teman-teman yang ada di Semarang ya di sekitar di Semarang saja, yang di Jogja ya di Jogja aja, Solo saja, kemudian Jakarta ya yang paling dekat Jakarta mana gitu. Kenapa? Karena balik lagi poin pertama yang Pak Himni sampaikan adalah COVID ini mempengaruhi segala hal termasuk pergerakan dari satu daerah ke daerah lain. Perlu diketahui beberapa daerah masih menerapkan PSSB, pembatasan sosial skala besar, lockdown dan segala macamnya seperti itu. Kalau kalian nanti memilih yang di luar kota, konsekuensinya adalah mempersiapkan segala macamnya. Artinya tes COVID-19 dulu, menyiapkan surat keterangan dari berbagai instansi pun kalau bisa. Artinya sampai saat ini Pak Himni belum tahu apakah mengikuti UTBK ini dianggap sebagai kondisi yang diizinkan untuk berpindah dari satu daerah ini. Nah, jadi untuk menghindari complication seperti itu, hal-hal yang merepotkan seperti itu, pilihlah test center yang dekat dengan kalian. Alasan yang lain adalah bahwa tempat tes tidak mempengaruhi penerimaan, apa kalian diterima atau tidak. Yang mempengaruhi adalah nilai dan pilihan jurusan kalian. Jadi mau tesnya dimanapun nggak masalah, yang penting nilainya tinggi, pilihan jurusannya tepat itu. Nah, lanjut. Tadi sudah diisi jurusan jurusan SMA kita sudah diisi, kemudian kita pilih pusat UTBK-nya. Nah, ini tinggal dipilih saja, ini drop down menunya diklik, nanti pilih universitasnya mana. Di satu daerah mungkin ada beberapa pilihan pilihan tempat tesnya. Kalian bisa pilih sendiri yang paling dekat dengan kalian. Misalnya di Semarang sendiri ada Undip, yang setahu saya Undip, kemudian mungkin ada beberapa yang lain belum sempat saya cek satu persatu. Kemudian misalnya di Jogja ya pasti ada UGM dan universitas besar yang lain yang ada di Jogja. Ya kalian bisa pilih dari situ mana yang kira-kira paling dekat. Nah setelah itu, akan ada informasi seperti ini lagi, disclaimer seperti ini lagi. Pastikan pilihan Anda di sini sudah benar. Jadi pusat UTBK yang dipilih di contoh ini adalah Institut Teknologi 10 November, kemudian kebutuhan khususnya tidak ada, kemudian nomor KIP ini tidak terdaftar. Nah, untuk KIP sendiri, KIP atau non KIP tidak masalah. Jadi perbedaannya hanya pada pembayaran biaya UTBK saja. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendaftar KIP, tidak dikenakan biaya UTBK-nya gratis. Untuk para pemegang nomor pendaftaran KIP. Untuk KIP sendiri nanti ada mekanisme sendiri, jadi belum tentu yang dapat nomor KIP nanti di universitasnya lolos dapat beasiswa KIP-nya. Karena ada mekanisme sendiri ketika kalian sudah diterima di universitas, akan ada verifikasi lagi. Jadi sangat penting untuk memasukkan data yang sebenar-benarnya. Nah, jadi hanya masalah biaya pendaftaran saja 150.000. Nanti yang tidak memiliki nomor KIP nanti akan ada proses pembayaran yang harus dilakukan. Nah,
Di sini selalu disampaikan, pastikan datanya sudah benar. Kalau sudah benar ya lanjutkan. Nah, di tahapan selanjutnya nanti akan ada layout seperti ini. Jadi ini menunjukkan pembayaran harus dilakukan kapan. Jadi diberikan waktu sampai dengan 2 hari. Saran Pak Himni nggak usah nunggu lama-lama. Jadi ketika sebelum kalian masuk ke sini, kalian sudah memikirkan, mempertimbangkan jurusan dan tempatnya. Begitu masuk sini, tinggal klik, 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 pilih, pilih, pilih. Sudah muncul pembayaran seperti ini, bisa langsung dibayar. Kenapa? Karena akan sistem nanti yang akan mengurutkan kalian dapat tanggal berapa dan sesi yang mana. Jadi untuk tahun ini kita tidak bisa memilih karena akan merepotkan sistemnya. Jadi karena COVID-19 ini juga sistemnya juga dipersingkat, yang dulunya 2 jenis tes sekarang hanya 1 jenis tes. Yang kita dulunya bisa milih sekarang udah yang penting milih tempatnya aja. Nah, seperti itu. Jadi begitu kita bayar, begitu nanti kita masuk lagi, kita akan diberikan tanggal dan sesinya. Jadi segera saja yang sudah sudah memiliki kode pembayaran nanti bisa dibayar lewat ATM, lewat mobile banking atau internet banking. Seperti itu. Nah, ini ada durasinya maksimal kapan. Jadi, nah, tahap 1, tahap 2 ada di sini. Jadi proses ketika kalian nanti sudah dapat kode pembayaran, dibayar, maka proses pendaftaran UTBK tahap kedua sudah selesai sampai dengan memilih tempat tesnya. Nah, silahkan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, login lagi untuk verifikasi bahwa kalian sudah memang benar-benar membayar dan milih jurusan. Nah, tahap selanjutnya adalah milih jurusan. Nah, oke. Nah, pada tahap ini setelah tadi kalian dapat kode pembayaran, membayar, kemudian masuk lagi ke sistem, nanti sistem akan menunjukkan bahwa proses pembayaran sudah dilakukan. Nah, jika status pembayaran Anda sudah terbayar, maka Anda bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi, kalau belum membayar, ya belum bisa melanjutkan. Jadi, segera saja kalau sudah dapat kode, bayar, kemudian masuk lagi untuk ngecek status kalian. Nah, mungkin kalau ada yang tertunda, mungkin karena ada sistem butuh waktu untuk refresh atau apa. Jadi ya kalau belum logout lagi, login lagi gitu aja. Dicek secara berkala. Oke. Nah, kalau KIP tadi sudah tidak masalah, akan langsung sampai dengan selesai. Tapi kalau yang butuh proses pembayaran harus melalui proses pembayaran dulu. Selanjutnya, nah ini setelah tadi proses pembayaran selesai, nanti halaman selanjutnya adalah tentang pemilihan jurusan. Nah, untuk pemilihan jurusan nanti akan lebih detail disampaikan oleh Ibu Anissa, tapi di sini hanya Pak Himni sampaikan bahwa di proses UTBK SBMPTN ini LTMPT juga menggandeng politeknik, tapi tidak bisa mix. Jadi kalau universitas ya universitas saja, politeknik saja. Nah, juga di sini kalau kalian perlu cek web jurusan-jurusan apa yang bisa masuk ke jurusan tertentu, misalnya MIPA ya untuk SMA yang IPA atau seperti itu. Nah, jadi bisa juga kalian mau cek sendiri juga bisa di sini. Nanti akan nge-link ke websitenya LTMPT yang bagian SBMPTN. Di situ ada per universitas, per jurusan, atau per prodi, nanti yang bisa masuk dari SMA apa saja. Itu ada di situ. Nah,
pilih PTN-nya dulu, pilih program studinya, pilihan 1, kemudian pilihan 2. Nah, di bawah sini ada checklist yang harus kalian isi, yaitu saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan atau uang kuliah program studi yang ditetapkan oleh PTN yang saya pilih, sesuai dengan penghasilan orang tua yang telah saya isikan dengan sebenar-benarnya. Ya, yang tadi yang saya Pak Himni sampaikan bahwa biodata yang kalian isikan akan digunakan untuk menghitung UKT yang nanti kalau kalian keterima di universitas dari jalur UTBK SBMPTN ini, itu yang harus kalian bayar. Gitu. Jadi diklik di sini, bersedia, pastikan PTN dan program studinya sesuai dengan keinginan. Kalau sudah yakin, benar-benar simpan, lanjutkan. Seperti itu. Nah, karena ini program studinya matematika, MIPA, jadi tidak perlu portofolio, jadi langsung lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu konfirmasi dan simpan permanen. Nah, kalau yang perlu portofolio, maka akan ada step tambahan, yaitu mempersiapkan portofolio, upload portofolio, dan sebagainya. Nah, di sini jangan lupa checklist, yaitu bahwa saya menyatakan dengan data informasi ini saya isikan benar sebenar-benarnya. Nah, nanti jika tidak benar atau saya dalam keadaan sakit, ketika akan mengikuti UTBK yang ditunjukkan dengan suhu tubuh yang tinggi, maka saya bersedia tidak diperkenankan mengikuti UTBK. Jadi yang penting setelah ini yaitu kalian juga harus jaga kesehatan. Oke, setelah ini di checklist, simpan permanen, kalian akan mendapatkan kartu tanda peserta UTBK. Nah, kalau sudah simpan permanen, datanya tidak bisa diubah. Jadi benar-benar ini dipastikan dulu. Nah, apa yang dipastikan, yang tidak bisa diubah apa? Ya jurusannya tidak bisa diubah. Jadi kalau sudah dapat kartu peserta, ya sudah itu nanti yang kalian akan perjuangkan seperti itu. Jadi sebelum simpan permanen, dipastikan dulu jurusannya sudah benar-benar fix yang itu. Nah, kalau sudah, kalian nanti akan mendapatkan kartu peserta seperti ini. Pada hal ini tertampil kartu peserta UTBK SBMPTN yang harus dibawa pada saat mengikuti UTBK dan saat melakukan pendaftaran ulang jika diterima. Jadi setelah UTBK pun jangan sampai hilang, karena nanti ini dipakai untuk daftar ulang bahwa benar-benar anak ini yang UTBK dan yang diterima. Nah, syarat-syarat administratif ini sangat penting, jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah, di kartu itu ada apa saja? Ada tempatnya, ada tanggalnya, kemudian waktunya, harinya, kemudian bahwa kalian atau peserta harus hadir 1 jam sebelum ujian. Jadi yang dapat jam 7 berarti jam 6 sudah sampai tempatnya. Kenapa? Karena harus mengikuti prosedur COVID-19, pengukuran suhu badan, segala macam pemeriksaan berkas-berkas kartu dan syarat yang lain. Jadi orangnya juga banyak, kemudian diatur jaraknya, makanya harus sampai 1 jam sebelumnya. Nah, pertimbangan lagi kalau yang kalian ngambil yang di luar kota, perjalanannya, ini itunya itu loh. Jadi lebih baik yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian. Nah, kemudian apalagi yang harus dibawa? Yang harus dibawa ada di sini, ada di kartu kalian juga, yaitu ini kartu tanda peserta ini, kemudian fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus ini di sini tertulis surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah serta berisi nama, NISN, NPSN sekolah, dan pas foto terbaru atau dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini nanti
kita sesuaikan dulu, kita lihat dulu dengan yang kita punya untuk memastikan bahwa formatnya sudah betul. Kemudian syarat yang kedua yaitu lokasi UTBK harus dilihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Nah, ini akan membawa konsekuensi juga yang milih luar kota. Jadi sehari sebelumnya sudah harus ada di kota tersebut untuk ngecek lokasi. Kemudian yang selanjutnya kalian juga harus wajib pakai masker pada saat berada di lokasi. Jika memungkinkan, disampaikan di video tutorialnya untuk pakai face shield. Jadi yang wajib masker, tapi kalau bisa tambah face shield dan sarung tangan. Nah, jadi nambah lagi yang harus disiapkan, harus dibawa. Nah, kemudian peserta harus dalam kondisi sehat. Jadi sebelum ujian jangan begadang. Ya dari sekarang pun jangan begadang. Karena begadang itu mengurangi imun. Nah, jadi yang sering begadang nanti ketahanan tubuhnya tidak akan sebaik yang istirahatnya normal seperti itu. Selanjutnya, nah sudah selesai kalau sudah dapat kartu peserta tadi, disampaikan di sini bahwa tidak hanya belajar saja, tapi kalian perlu banyak istirahat, jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 dan social distancing agar tetap sehat saat mengikuti ujian. Jadi yang tidak sehat tidak boleh ujian. Nah, jadi begitu prosedur dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya tidak terlalu complicated kalau kalian sudah siap dengan data, proses pembayaran, kemudian pilihan jurusan. Bisa sekali jadi. Nah, atau bisa kalian bagi ke dua bagian. Yang bagian step 1 2 biodata dan pemilihan tempat tes, habis itu diselingi dengan pembayaran, istirahat sebentar, dipastikan jurusannya, baru masuk lagi. Itu kalau lancar. Nah, jadi kan karena terdaftar sekitar 1,4 juta siswa yang punya akun LTMPT ini, dikurangi sekitar 300-400 ribu yang sudah diterima di SNMPTN, maka masih sisa sekitar 1,1-1,2 juta siswa yang berusaha mendaftar pada waktu-waktu ini. Jadi ya kalau nggak bisa masuk ya nanti coba lagi pakai Firefox, terus coba lagi di tempat atau di tempat yang koneksi internetnya bagus, di waktu-waktu yang kira-kira longgar, artinya kalau jam sibuk ya seperti ini jam sibuk biasanya, coba pas malam atau coba pas pagi seperti itu. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa Pak Himni sampaikan. Nah, dari Pak Himni, selamat mengikuti UTBK SBMPTN dan semoga sukses dengan jurusan dan proses apapun yang nanti akan kalian hadapi. Seperti itu, kita kembali ke halaman awal. Ya, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Anissa untuk dilanjutkan sesi kedua, yaitu informasi tentang strategi pemilihan jurusan. Karena ini sangat penting untuk kesuksesan kalian diterima di jurusan tersebut. Terima kasih. Silakan, Ibu Anissa. Pak Himni, terima kasih sekali. Sangat detail informasinya. Teman-teman, komplit sekali. Jadi kalian kalau misalnya tadi mencermati, gitu kan, itu sudah lengkap sekali, gitu kan. Satu kali pun proses sudah bisa selesai sebenarnya. Tapi memang tidak boleh gegabah, gitu kan. Memang harus cek, cross check. Saya juga ingin menambahi tentang tidak bisanya diubah ya Pak Himni ya, data yang sudah difinalisasi seperti itu. Nah,
berdasarkan konfirmasi dari LTPMPT sendiri gitu kan, kalau misalnya ada kekeliruan data seperti itu yang bisa diubah itu hanya nomor alamat seperti itu, nama orang tua, bagian identitas seperti itu, dan itu pengurusannya harus datang langsung ke LTPMPT gitu, kantor pusat gitu, klarifikasi dari LTPMPT sampai segitunya teman-teman. Jadi memang harus berhati-hati gitu. Untuk itu makanya kita diadakan pagi ini ada 2 sesi gitu. Bagaimana sih prosedurnya, detailnya, cara pendaftaran UTBK maupun SBMPTN. Setelah itu di bagian daripada pendaftaran itu juga ada pemilihan jurusan. Nah, karena ini tidak bisa diubah setelah verifikasi ataupun setelah finalisasi seperti itu, makanya kalian harus berhati-hati. Kalian juga harus mempertimbangkan gitu kan jurusan. Yang pertama universitasnya dulu, terus kemudian jurusan yang akan dipilih seperti itu sehingga tepat gitu. Dan kenapa harus sedetail itu? Karena teman-teman ini adalah seleksi ujian masuk yang paling besar kuotanya gitu. Minimal 40% di setiap universitas. Tapi kenyataannya kalau misalnya kita lihat dari UI, UGM, Undip seperti itu, mereka mengambil hampir lebih dari 40% gitu. Ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 50-50, ada yang lebih dari 40% seperti itu. Jadi memang ini adalah waktu yang paling tepat, ujian masuk yang paling tepat untuk UTBK dan SBMPTN. Makanya kalian harus benar-benar detail gitu dalam memastikan mulai pendaftarannya sampai dengan ujiannya nanti gitu teman-teman. Terus kemudian tadi juga menggarisbawahi pesan dari Pak Himi, benar sekali untuk kesehatan teman-teman. Jadi memang LTPMPT juga sudah tadi seperti di video tutorial yang sudah disampaikan Pak Himi kayak gitu, memastikan bahwasanya apabila kalian itu sedang tidak baik kesehatannya ataupun demam seperti itu dibatalkan. Dan sudah cukup jelas gitu kan di akun LTPMPT juga mengatakan bahwasanya tidak ada reschedule gitu untuk ujiannya. Jadi memang kalian setelah kalian melakukan proses ini, tugas kalian juga adalah menjaga kesehatan. Gitu. Jadi ketika nanti tiba waktunya tes gitu kan, kalian sehat dan kalian diperkenankan masuk, tentunya seperti itu ya teman-teman. Oke, sesi kedua ini kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan tadi yang seputar yang Pak Himi jelaskan, kalian bisa teks juga di chat, nanti kita akan balas gitu kan. Terus di sesi kedua ini kita masuk pada strategi memilih jurusan di SBMPTN. Saya akan mulai share screen-nya. Gitu. Nah, tahun 2020 ini karena memang sangat berbeda sekali, tadi sudah dilihat ya, mulai dari jadwalnya, terus kemudian prosedurnya, terus kemudian ketika tesnya pun diatur dengan sedemikian rupa yang seperti Pak Nini sampaikan gitu kan. Makanya ini sesuatu yang spesial di tahun ini SBMPTN khususnya. Untuk memilih pilihan jurusan di SBMPTN sendiri, tentunya kalian tetap harus bijak, harus menganalisis, harus mempertimbangkan gitu kan. Memang tidak ada passing grade pasti yang dikeluarkan di universitas gitu teman-teman. Tapi kita bisa menggunakan data tahun lalu, tahun 2019, untuk menganalisis kira-kira aku masuk universitas di mana, terus kemudian jurusannya apa. Tetap juga diskusi yang akan saya sampaikan, kalian juga nanti bisa ambil informasinya di LTPMPT, bukan yang portal ya, tapi di ltpmpt.ac.id, dan juga saya juga mengambil ada beberapa penelitian dan juga analisis dari rencanamu.com. Kamu juga bisa akses di kedua situs tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah kenali lebih detail prosedur, aturannya, terus kemudian strateginya, kalian juga akan, insya Allah akan dapatkan universitasnya. Karena kalau misalnya kita sudah berusaha secara maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal. Gitu ya, teman-teman. Kita mulai sesi yang kedua. Oke, ada sedikit masalah. Tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Himi sebenarnya secara umum untuk alur pendaftarannya. Maaf,
Nah, di sini teman-teman, kalau sebelum kita bahas semuanya, kalian harus memastikan gitu kan. Ada beberapa jurusan yang itu ditawarkan di universitas, di institut, dan di politeknik. Tapi memang di di UTBK SBMPTN ini kita tidak boleh oportunis. Kemudian kita ingin masuk di universitas, institut, dan juga di politeknik. Pak Himi tadi sudah jelaskan, itu tidak diperkenankan gitu. Jadi setelah kalian tadi sudah berhasil melalui tahapan pendaftaran UTBK seperti itu dan kemudian masuk di tahapan SBMPTN dan memilih jurusan di SBMPTN seperti itu. Nah, di sini dikatakan gitu, pilihan satu, kalian boleh memilih satu prodi di anggota SNB atau SB non politeknik, yaitu universitas ataupun institut. Boleh keduanya gitu. Dan pilihan kedua juga boleh itu gitu. Misalkan contohnya saya mau ambil saya mau ambil karena yang bagus teknik itu adalah di institut. Jadi saya mau ambil contohnya misalnya teknik biomedis gitu. Misalnya di ITB dan kemudian ada teknik biomedis baru dibuka di UGM. Itu pilihan kedua. Boleh institut dan universitas ya. Akan tetapi apabila kalian itu ingin ke politeknik, berarti ya kalian harus fokus di politeknik. Tidak bisa. Kemudian ada universitas, institut, dan kemudian politeknik. Jadi poin pertama adalah pilihan satu adalah anggota SN atau SB non politeknik di sini adalah kategori universitas dan institut. Boleh keduanya mix atau boleh institut-institut atau boleh universitas atau mix keduanya, institut atau universitas ya. Cukup jelas ya. Terus kemudian kalau misalnya kalian itu misalnya kalau misalnya kita lihat data persebaran di universitas ya di ltmpt.ac.id kayak gitu, kalau misalnya di universitas memang sayangnya banyak gitu. Misalnya contohnya di kedokteran yang diambil adalah kebanyakan sampai 100 bangku ya di di UTBK. Tapi yang mendaftar ada sampai 1.500 kayak gitu. Dan mungkin saya akan coba di politeknik yang kemudian peminatnya lebih sedikit. Nah, kalau seperti itu berarti hanya bisa fokus di politeknik saja, yaitu yang kedua ini tadi. Gitu. Jadi pilih satu prodi di politeknik atau dua-duanya di prodi politeknik gitu ya. Nah, terus kemudian tadi sudah disampaikan poin yang ketiga, peserta mengatur portofolio. Yang portofolio ini biasanya dikhususkan untuk anak-anak di prodi seni seperti itu. Dan di situ sudah ada biasanya sudah ada keterangannya khusus di pendaftaran ketika kalian memilih jurusan, sudah ada linknya khusus untuk mengisi portofolio gitu. Jadi tidak mungkin terlewat ya karena memang ada link khusus di portalnya gitu. Terus kemudian peserta melakukan konfirmasi dan simpan permanen seperti yang sudah dijelaskan Pak Hindi. Jadi kalau sudah simpan permanen, memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kalian harus berjuang dengan pilihan jurusan tersebut. Nah, makanya pastikan kamu mendaftar di jadwal yang tersedia. Gitu yang pertama, untuk menghindari penuhnya sistem portal, mohon untuk setelah ini gitu kan kalian bisa pelajari ulang dan kemudian mantapkan diskusi dengan orang tua seperti yang tadi disampaikan Pak Hilmi juga, terus kemudian sudah mulai pendaftarannya. Karena seperti pengalaman dari tahun ke tahun dan itu memang tidak bisa dipungkiri, saya rasa dalam saya membimbing SNMPTN maupun SBMPTN setiap tahunnya pasti ada penuh ininya penuh gitu, servernya penuh gitu, karena biasanya terpusat di akhir-akhir santai-santai dan kemudian pendaftaran itu juga mempengaruhi jadwal ujiannya. Nah, kebetulan kalau misalnya kalian yang sudah daftar gitu kan, kalian pasti lebih banyak diterima ataupun kalian mendapatkan ujian tanggal 5 kan gitu, hari pertama gitu kan. Seperti itu. Jadi selain mempengaruhi jadwalnya seperti itu, jadwal nanti kalian ujian kayak gitu, menghindari penuhnya server. Kayak gitu. Kalau sudah penuh itu kalian bisa harus begadang malah kayak gitu. Setiap menit kalian harus pantengin terus, kemudian harus submit dan lain-lain seperti itu. Hindari seperti itu. Makanya kita bikin sesi diskusi ini lebih awal, kalian tahu informasinya. Setelah kemudian kalian
yakin kalian bisa lanjutkan pendaftarannya dan kemudian langsung dipermanenkan. Gitu. Tentunya dengan penuh pertimbangan. Gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya ini sedikit. Nah, teman-teman, saya akan menyajikan beberapa data yang mungkin ini bisa menjadikan pertimbangan ulang kalian menyusun pilihan universitas satu atau kedua seperti itu. Nah, analisis rata-rata nilai UTBK tahun 2019 yang kemarin masuk dan kemudian ada satu penelitian yang kemudian dipublish di rencanamu.com seperti itu. Dan ini juga sebenarnya kalau misalnya kalian pengen lihat seperti itu persebarannya ya, tapi bukan nilai rata-ratanya, itu ada di ltpmpt.ac.id. Nanti di sesi terakhir ketika diskusi saya bisa simulasikan bagaimana sih melihat persebaran ataupun kuotanya berapa dan kemudian di universitas tersebut berapa banyak yang berminat seperti itu di tahun kemarin dan 4 tahun kemarin seperti itu. Jadi kalian bisa sangat berhati-hati. Oke, saya mau mengambil kedokteran karena ini terlalu ketat banget misalnya di Unpad, saya akan mengambil di Undip misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi alternatif nanti pertimbangan seperti itu. Nah, tentunya kalian sudah persiapan, saya yakin kalian sudah banyak ikut tryout, kalian ada yang ikut bimbingan belajar seperti untuk menyiapkan ini dan kalian sudah punya skor simulasi dari lembaga bimbingan belajar kalian kayak gitu. Nah, ini juga bisa dimantapkan. Jadi tahun lalu ini nilai rata-rata ya yang kira-kira diterima ya untuk prodi Saintek. Secara umum, teman-teman, saya akan gambarkannya sebagai rata-rata. Jadi dari paling bawah, nilai paling bawah yang masuk sampai dengan paling atas di 10 universitas favorit. Yang pertama adalah ITB, rata-rata skor yang diterima di jurusan-jurusan Sainteknya adalah 689,75. Universitas Indonesia, rata-rata skor diterima 679,96. Universitas Gadjah Mada, rata-rata skor diterima 659,06. Nah, Institut Teknologi 10 November ITS ya kan Jawa Timur itu ada di rata-ratanya 653,13. Universitas Pajajaran rata-rata diterimanya 634. Tentunya teman-teman yang saya sampaikan ini adalah prodi secara umum Saintek global kayak gitu. Tapi untuk detail daripada jurusan itu masing-masing tentunya tetap berbeda-beda. Tapi ini bisa menjadi analisis kalian kayak gitu untuk kira-kira skor aku kemarin di tryout berapa? Kira-kira aku masuk di mana? Seperti itu. Jadi nilai rata-rata ini bisa dipakai untuk gambaran aman atau tidaknya sih gitu. Di Ponegoro rata-ratanya 633,25, Airlangga 632,05. Nah, IPP skor yang diterima rata-ratanya di setiap jurusan adalah 627,98. Universitas 11 Maret UNS 626,20. Tentunya kalian sudah tahu ya, masing-masing kalian bisa catat universitas pendidikan kalian dan coba kalian cek kembali tryout kemarin nilainya sudah masuk atau belum. Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta itu 621,61. Nah, terus kemudian tidak dipungkiri anak semesta banyak sekali yang minat untuk jurusan di Sosum ya. Gitu. Nah, di jurusan Sosum itu persebarannya seperti ini, teman-teman. UI itu ada di kisaran 662,53. Institut Teknologi Bandung ITB masih ada di urutan atas, UI, ITB, UGM, seperti itu. 662,64, Universitas Gadjah Mada 659,91. Nah, terus Institut Teknologi 10 November juga institut biasanya memang banyak dimasuki anak-anak saintek sih sebenarnya ya. Tapi Sosum juga di sana ada beberapa yang ditawarkan ya. Jadi masih tetap tinggi juga, masih tetap favorit juga. Itu juga ada 632,98. Undip 627,51 gitu. Kemudian Universitas Pajajaran 628,35, Airlangga
626 kisaran rata-ratanya, terus UPN Veteran Yogyakarta 614 kisarannya, kemudian Universitas Brawijaya, nampaknya Brawijaya favorit gitu kan, banyak yang memilih, tapi kisaran persebaran rata-rata skor di Sosum juga cukup rendah, 613 gitu. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 600,18. Tentunya kalau kalian lebih yakin, kalian bisa cek ke universitasnya masing-masing kayak gitu. Jadi di di webnya universitas masing-masing gitu. Ini hanya kisaran teman-teman, tapi bisa menjadikan gambaran untuk kira-kira aku amannya di mana ya, universitas pilihanku di mana. Terus kemudian strategi pertama apa gitu? Kalau kita sudah melihat data tersebut gitu. Ya, cek kembali hasil TO UTBK kalian, terus atur ulang prioritas pilihan 1-2 kalian berdasarkan gambaran di atas dari tahun 2019 gitu. Kira-kira nilai kamu capai nggak di rata-rata universitas tersebut kayak gitu. Aman nggak? Gitu. Kalau kurang aman, berarti kalian harus bijaksana untuk memilih universitas lain kayak gitu. Misalkan nilai kurang aman di UGM, aku akan ambil di Undip misalkan saja seperti itu. Itu bisa jadi mempertimbangkan kalian untuk mengatur pilihan universitasnya kayak gitu. Nah, terus nanti kita juga akan bahas di pilihan setelah universitas di jurusannya seperti itu. Untuk mengatur menetapkan jurusan di setelah universitas kita ambil jurusannya bagaimana kita mempersiapkan pilihan strategi 1 dan 2 gitu. Karena memang hanya dua jurusan saja yang bisa kita ambil di SBMPTN. Nah, data di atas tadi adalah salah satu referensi saja teman-teman. Walau demikian, kamu harus tahu bahwa nggak ada namanya passing grade ya. Di setiap universitas, secara resmi universitas tidak mengeluarkan passing grade. Kayak gitu. Makanya memang walaupun memang dari tahun kemarin sudah dikeluarkan skor UTBK, gitu, tapi tidak ada passing grade. Makanya bisa keluar data-data nilai tadi yang disampaikan tadi. Kayak gitu. Tapi tidak ada passing grade. Gitu. Hanya karena sudah keluar gitu kan nilai UTBK kalian gitu, jadi bisa dianalisis, bisa diolah lewat persebarannya atau rata-ratanya di universitas tersebut berapa sih skornya kayak gitu. Dan kemudian kalian bisa bisa lihat lagi skor kalian masuk enggak, tepat enggak kalian pilih universitas tersebut, atau kalian harus mengubahnya gitu untuk menjadi strategi yang lebih tepat. Nah, performa kamu pada UTBK itu tetap mempengaruhi hasil dan juga persebaran daripada hasil UTBK tahun ini juga tentunya akan mempengaruhi ya. Seperti itu. Hasil UTBK pesaing kamu yang memilih prodi yang sama itu juga akan mempengaruhi. Setiap tahunnya hasil nilai UTBK itu sangat bervariatif banget kayak gitu. Jadi rata pada tahun ini juga akan berubah tentunya. Berdoa saja kalian masuk yang di atas rata-rata daripada teman-teman kalian sehingga kalian nantinya terseleksi. Tapi itu tadi menjadi gambaran umum ya. Kuota yang tersedia pada prodi yang dipilih itu juga akan mempengaruhi dan setiap tahunnya itu kuotanya berbeda-beda. Bisa jadi tahun ini UGM memberikan 40% bangku yang diperebutkan karena memang UGM juga tahun ini juga banyak menerima di jalur prestasi kayak gitu. Tapi itu tidak berlaku di ITB tentunya karena ITB menggunakan jalur 50% untuk SNMPTN dan SBMPTN. Jadi kuotanya memang tetap harus dicek. Nah, pengecekannya ada di ltpmpt.ac.id. Nanti akan saya secara live akan kasih tutorialnya nanti di akhir nanti. Nah, kuota yang tersedia sudah ranking kampus dan nilai rata-rata diterima hanya memberikan gambaran secara umum, teman-teman. Jadi biar kalian lebih yakin lagi, lebih mantap lagi seperti itu untuk menyusun strategi dalam itu tadi karena memang setelah difinalisasi, setelah diverifikasi akhir, gitu kan tidak akan bisa berubah. Jadi memang harus penuh dengan pertimbangan ya. Oke, sedikit lama ini. Oke. Nah, ini poin tambahan yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, jadi SBMPTN tahun ini 2020
memang spesial banget, memang kita harus detail, kita pelajari seperti itu, khususnya untuk anak saintek sebenarnya. Memang ada beberapa hal yang menyedihkan di awal kemarin, kayak gitu kan, dengan tidak jelasnya tanggal ujian, terus kemudian berubahnya tidak ada TKD, hanya TPS saja, seperti itu membuat kalian galau. Tapi kalau kalian detail memahaminya, sebenarnya ini ada beberapa benefit gitu untuk kalian. Nah, yang pertama, tahun ini tiap prodi diberikan keterangan syarat jurusan SMA, MA, SMK apa saja yang boleh memilih prodi tersebut. Sebelumnya tidak ada secara detail. Hanya beberapa prodi di PTN saja yang menyebutkan boleh untuk SMA, MA, dan SMK. Tapi kalian tidak masalah sebenarnya anak SMA, khususnya anak IPA kayak gitu, karena tahun ini memang kalian boleh lintas jurusan tanpa dikurangi apapun, seperti itu. Memang murni pakai skor UTBK kalian, karena memang hanya satu ujiannya menggunakan TPS, jadi itu kalian bisa mengambil di lintas jurusan. Nah, sebenarnya di sini linknya adalah di ltpmpt.ac.id. Terus kemudian di ketentuan yang lainnya adalah di lintas jurusan ini sebagai ketua LTPMPT Budi Prasetyo Widyobroto, ketua pelaksana eksekutifnya, itu juga sempat kemarin mensosialisasikan kayak gitu, menjelaskan bahwa mengenai pemilihan peserta SNMPTN ini, SBMPTN ini itu sebenarnya khusus untuk anak SMA IPA secara umum ya, sebenarnya memang ada spesifik SMA, MA, dan SMK. Dan karena SMK itu ada beberapa jurusan gitu kan, kita tidak akan bahas detail di sini kayak gitu, makanya di sana diatur banget. Tapi yang paling penting adalah informasi yang akan saya sampaikan, anak SMA IPA itu sebenarnya memiliki benefit yang sangat tinggi karena kalian boleh lintas jurusan tanpa diganggu gugat, maksudnya tidak ada pengurangan poin untuk melindungi anak IPS dan lain-lain kayak gitu. Karena ini fair kayak gitu, murni dari skor UTBK kalian nantinya. Kalau skor UTBK kalian masuk di jurusan tersebut, ya kalian akan lolos kayak gitu. Secara umum seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya prodi A hanya memperbolehkan anak IPA yang mendaftar, kemungkinan karena anak IPS bahasa SMK nggak memiliki dasar pengetahuan yang sejalan. Tapi kalau anak IPA nggak berlaku, kalian juga bisa mengambil IPS. Gitu. Misalkan contohnya di sini yang diatur justru pada anak SMK dan IPS, mereka tidak bisa mengambil di teknik karena memang mereka tidak punya base-nya, atau mereka tidak bisa mengambil di kedokteran. Itu secara detail diatur gitu oleh LTPMPT. Tapi untuk untuk kalian gitu kan, itu kalian bisa memilih gitu di sosial. Tapi nanti ada tipsnya teman-teman, walaupun kalian bisa memilih di sosial, tidak kemudian kalian asal mengambil semua jurusan ya, kalian tetap harus hati-hati dalam menentukan universitas kayak gitu. Jadi yang di sini dikatakan super ketatnya tuh di situ kayak gitu. Jadi memang benar-benar selektif banget diambil dari nilai ujian UTBK nanti kalian kayak gitu, hasil UTBK kalian gitu. Nah, nah ada beberapa ini sih lebih kepada informasi umum sebenarnya, tapi ini tidak terlalu terkait untuk kalian gitu. Intinya dari pemantauan ini gitu kan, aku di yang meneliti ini yaitu rencana.com, UI, ITB, UGM, peserta program itu bisa memilih semua prodi, baik saintek maupun sosum. Jadi beruntung anak IPA tahun ini kayak gitu. Karena hanya menggunakan TPS tadi ya, kayak gitu. Peserta dari program IPS, kemudian SMK, seperti itu ada beberapa yang memang tidak bisa ini secara detail dituliskan kayak gitu, dan bisa mengambil beberapa prodi di sini. Kayak gitu. Nah, terus yang akan saya informasikan lagi, kalian juga bisa masuk di SBM juga. Biasanya kakak kelas untuk manajemen, biasanya bagi kalian yang mau memilih manajemen, favoritnya ada di SBM ITB ya, Sekolah Bisnis Manajemen kayak gitu. Kalian pun bisa memilih itu kayak gitu di SBM gitu, tanpa khawatir gitu, karena memang nanti tinggal pilihan jurusannya saja yang memang diinikan gitu. Dan untuk SBM
SNMPTN sendiri kan tidak seperti SNMPTN yang kemudian kalian itu lebih diprioritaskan untuk mengambil universitas di rayon kayak gitu, sama sekali tidak berpengaruh seperti itu, hanya murni nilai daripada skor UTBK kalian aja nantinya kayak gitu. Jadi tidak ada rayon kayak gitu untuk SNMPTN, karena untuk SNMPTN sendiri memang mengukur anak berdasarkan ujiannya seperti itu. Kalau misalnya SNMPTN fungsinya adalah untuk memetakan persebaran mahasiswa calon mahasiswa prestasi supaya adil, tidak terpusat di Jawa seperti itu. Oke. Strategi kedua yang perlu dipersiapkan ya teman-teman. Jadi anak SMA IPA tahun ini kan kalian sudah tadi dikatakan ya, kalian bisa mengambil lintas jurusan gitu. Jadi manfaatkan fasilitas ini, tapi kalian tetap harus susun strateginya gitu. Cek jurusan di setiap universitasnya. Nah, ada seperti ini contohnya kenapa harus mengecek. Apabila dalam universitas tersebut dituliskan jurusan sosum, tapi di situ ada tulisan IPA dan IPS. Contoh yang seperti ini ya, ketika kita buka undip.ac.id, terus kemudian kita klik prodi psikologi seperti itu. Di psikologi undip ada tulisannya sebenarnya ini sebenarnya berlaku tahun lalu kayak gitu. Tahun ini kan memang bisa semuanya ya, tapi saya rasa ini juga diprioritaskan IPA dan juga IPS, berarti bisa diambil keduanya. Tapi ada beberapa misalnya prodi yang kemudian itu sosum gitu kan, psikologi sosum ya gitu kan, tapi dia seperti di UNS dan di Unpad gitu kan, dia memang spesialis untuk saintek. Jadi malah diutamakan kalau kamu anak saintek gitu untuk mendaftar psikologi di UNS maupun di Unpad kayak gitu ya. Jadi memang tetap harus dicek gitu. Barulah nanti kalian memilih jurusannya itu diletakkan di mana. Tadi universitas sudah tahu, universitas jurusannya diletakkan di pilihan 1 atau 2. Jadi tetap harus detail ya, harus teliti gitu. Nah, lintas jurusan di SBMPTN memang diperbolehkan, namun pada SBMPTN 2020 persyaratannya makin ketat. Hasilnya, anak IPA bebas memilih prodi saintek maupun sosum, sedangkan jurusan IPS hampir nggak bisa ngambil prodi saintek. Jadi peluang kalian itu lebih besar sebenarnya ya, kayak gitu. Peluang kalian ya, hitungan peluangnya lebih besar. Gimana dengan peserta yang berasal dari SMK itu lebih lagi kayak gitu. Mereka ada di LTPMPT sudah dikhususkan kayak gitu. Ada beberapa jurusan di SMK yang memang harus relevan gitu. Dan kita tidak akan bahas di sini. Gitu. Oke. Nah, di SBMPTN 2020 yang berbeda itu tesnya kan kalian sudah tahu ya, hanya 1 kali kayak gitu. Tapi tidak masalah kayak gitu. Karena memang walaupun sudah 1 kali kayak gitu kan berbeda dengan tahun lalu yang dilakukan 2 kali, tapi tahun ini 1 kali hasilnya langsung keluar dan bisa lebih cepat daftar di SBMPTN yang kemudian dari tahun lalu itu sesi antara UTBK-nya sama SBMPTN-nya cukup panjang. Tahun ini lebih dipersingkat karena memang jadwalnya sudah mundur dan memang tahun ajaran baru di universitas juga sudah akan mulai, jadi memang lebih singkat gitu, lebih padat gitu. Pendaftarannya sampai dengan pengumumannya. Nah, di TPS saja. Nah, di TPS ini ujiannya kalian sudah tahu tentunya, kalian sudah mempersiapkan, meneliti penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi kalau misalnya selama saya TPS hampir kayak psikologi ya menurut saya kayak gitu, cuman memang yang untuk TPS yang di SBMPTN ini kualitasnya lebih tinggi gitu kan dibandingkan TPA biasa gitu. Nah, yang paling penting di TPS itu adalah keyakinan, kepercayaan diri dan persiapan diri yang matang kayak gitu. Walaupun karena memang di sini diukur ya secara psikologisnya dan kemampuan secara naturalnya kayak gitu. Pengetahuan kamu, kuantitatif kamu kayak gitu, kemampuan memahami bacaan dan menulis gitu. Jadi hindari nervous, grogi, terus kemudian berpikir macam-macam, selalu positive thinking, terus kemudian seperti Pak Hini tadi bilang, kesehatannya juga dijaga, seperti itu, jangan sampai stres kayak gitu, tenang kayak gitu.
yakin aja gitu di SBMPTN ini peluangnya lebih besar daripada SNMPTN. Jadi justru tidak usah galau kayak gitu, walaupun kalian belum keterima kemarin, saya ada yang belum keterima SNMPTN, di SBMPTN ini kursi yang diperebutkan lebih banyak kayak gitu. Jadi tips untuk di TPS itu memang harus dengan jiwa yang stabil kayak gitu. Jadi seperti layaknya TPA, itu tidak boleh gegabah kayak gitu, harus dengan stabil. Nah, lintas jurusan, teman-teman. Poin positif bagi anak IPA yang akan ambil jurusan IPS, tidak ada syarat lintas jurusan khusus, hanya murni berdasarkan skor UTBK. Jadi bisa banget ya, kemarin ada yang chat sama Miss Anissa tentang lintas jurusan, ini sudah terjawab kayak gitu. Oke, terus oke, sebelum sesi tanya jawab, saya tadi sempat ingin memberikan sedikit tutorial. Memang saya belum persiapan karena emang harus lebih enak live seperti itu. Oke, saya akan share ke kalian. Kalau tadi Fahimi di pendaftaran prosedur itu fokus di portal.ltpmpt.ac.id. Share-nya sudah masuk ya, teman-teman. Ini sudah masuk ya, share screen-nya. Halo, Fahimi, sudah masuk ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Oke, kita akan kalian juga perlu buka masih menganalisis di ltpmpt.ac.id, teman-teman. Oke, terus di sini ada oke. ltpmpt ya .ac.id, kemudian kalian klik SBMPTN, terus kemudian kalian ini ada daftar, ini sepertinya login atau bagaimana, saya tidak ini karena tidak banyak muncul, harusnya di daftar PTN ini muncul banyak sampai ke bawah gitu kan. Kita akan cek satu ya, usia gitu ya, usia Aceh ya, seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalnya di ini kalian lebih ini ya, gitu. Mungkin karena ini. Bisa di scroll ke bawah itu. Oh ini ya, oh iya Ya. ini ya, oke. Ya saya tidak terlihat, makasih Pak ini. Nah ini ya, oke. Ya, nah di sini kan kita deket tetangga saja ya, atau UI ya tadi yang di top up ya di peringkat pertama ya di Universitas Indonesia, yang mau mengambil di Universitas Indonesia. Ini lengkap ya, ada ITB, ada semuanya, kalian bisa cek. Gitu. Oke. Oke. Saya tidak tahu ini kenapa ada masalah di ini saya, Pak, Mozilla saya. Nah, di sini sebenarnya nanti ketika kalian klik universitas ini ada lihat prodi, itu ada lihat daya tampung. Saya ingin memperlihatkan itu. Nah ini dia. Oke. Misalnya UI yang paling favorit diambil anak semesta tentunya pendidikan dokter. Ini ada daya tampungnya, peminat tahun 2019 berapa. Gitu, di sini ada keterangan juga portofolionya lengkap, kalian juga bisa analisis dari situ. Jadi kalau 54 peminatnya di setiap tahunnya, ini 4 tahun ke belakang ya teman-teman. Ini rada lemah gitu kan. Nanti kalian bisa cek sendiri di rumah, yang penting kalian sudah tahu gitu kan di mana kalian bisa cek itu. Nah, pendidikan dokter ini daya tampungnya 2020, terus kemudian peminatnya pada tahun 2009 kemarin berapa, dan ketika kalian klik di sini pendidikan dokter nanti akan muncul persebaran 4 tahun ke belakang kayak gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat, terus kemudian yang mendaftar, nah ini dia, yang mendaftar dari mana aja kayak gitu. Nah, kalian juga bisa lihat di sini. Nah, jadi kalian juga bisa seberapa sih ketat universitas dan jurusan yang kamu pilih juga bisa kamu cek ya sebelum kamu memilih tadi apa pilihan 1 dan pilihan 2 gitu. Nah, di sini ini ada apa namanya? Ini 5 tahun ke belakang malah, ini 5 tahun ke belakang. Terus kemudian daya tampungnya berapa? Terus kemudian selektivitasnya berapa? Ini persentase selektivitasnya hanya 7,34% tahun lalu.
gitu kan. Terus peminatnya dari IPA memang lebih banyak, persebarannya Aceh, Sumatera Utara, di sini lengkap sekali gitu. Pendaftarnya berapa, seperti itu persebarannya. Gitu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ya, teman-teman, untuk kalian ini. Kalian bisa lagi cek tadi lebih SBMPTN lagi, cari universitas yang kalian inginkan tentunya, kayak gitu. Ini juga bisa kalian jadi referensi, kayak gitu. Seperti itu dari saya. Oke, pasti ada chat atau ini. Oke, ya. Begitu, mungkin ada yang karena ini saya dapat respon, volume suaranya tidak terlalu terdengar tadi karena tidak stabil mungkin koneksi internetnya. Apabila tadi ada yang tidak terdengar seperti itu, kalian bisa tanya. Gitu. Silahkan teman-teman. Fahimi juga bisa menambahkan kembali. Mungkin ada beberapa saya yang terlupa atau terlewat tentang strategi pemilihan jurusan. Ya, baik. Ini ada yang baru masuk juga beberapa tadi pas di tengah penjelasan, dan barusan juga ada yang baru masuk juga. Jadi silahkan misalnya teman-teman yang baru masuk ada pertanyaan, baik mengenai prosedur UTBK maupun bagaimana memilih jurusan yang tepat, silahkan bisa langsung disampaikan raise hand, atau bisa juga unmute sendiri, atau bisa juga dengan mengetik di chat, boleh. Nah, tadi mungkin saya tambahkan sedikit juga beberapa hal. Saya share screen sebentar. Jadi kebetulan tadi Bu Anissa perlihatkan tentang apa namanya yang di LTMPT. Ini juga dari LTMPT. Ini tadi yang Bu Anissa apa namanya share. Nah, saya mau memperlihatkan yang bagian unduhan. Nah, di sini video tutorialnya ada di sini. Jadi yang saya sampaikan tadi, video tutorialnya seperti ini, kemudian yang punya KIP bisa lihat yang ini, kemudian yang ada portofolio bisa lihat yang ini. Jadi lebih detailnya bisa dilihat di sini. Kemudian yang loginnya di bagian portal, ini websitenya yang ini, kemudian email lupa password pakai yang ini, kemudian apabila perlu melihat yang lebih lengkap di YouTube channelnya LTMPT yang ini, kalian bisa lihat tutorial tadi, 3 tutorial tadi, kemudian video tentang sosialisasi yang hari Minggu, yang pengen lebih detail lagi, Pak Himni sarankan lihat yang ini. Jadi komplit sekali tanya jawabnya. Kemudian apabila pengen lebih per universitasnya, juga bisa ke YouTube channel universitas yang kalian inginkan. Misalnya Ketua LTMPT Prof. Nasir itu dari UNAIR, dan beliau juga mengadakan talk show tentang apa namanya apa namanya UTBK SBMPTN. Jadi kalian misalnya pengen lebih fokus ke UNAIR juga bisa lihat di YouTube channelnya UNAIR misalnya. Jadi banyak cara atau banyak sumber berita, tapi pastikan dari sumber berita yang terpercaya. YouTube channel ya YouTube channelnya universitas tertentu. Ya. Ada yang pertanyaan yang masuk tadi dari chat dari Fania kalau tidak salah ya. Jadi kita sambil bahas pertanyaannya, Bu Anissa mungkin. Ya, baik Pak. Ya, ini apakah bisa menambah pilihan prodi? Kalau bisa, bagaimana caranya? Gitu. Nah, nanti Pak Himi tolong ditambahi gitu. Untuk menambah pilihan prodi, yang pertama pastinya cuma hanya 2 ya, tidak bisa ditambah lagi kayak gitu karena memang maksimal 2 seperti itu.
Itu. Terus kemudian posisinya Fania apakah sudah difinalisasi atau belum? Kalau misalnya sudah di permanen data atau sudah difinalisasi, itu sudah dipastikan jawabannya adalah tidak bisa. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya sudah dipermanenkan, tidak bisa diubah. Seperti Pak ini tadi bilang, gitu kan, memang kamu harus berjuang di prodi pilihan kamu tersebut. Kayak gitu. Nah, di dua itu bisa dimaksimalkan. Tadi kan sudah disampaikan, dua itu bisa universitas atau universitas institut, atau kalau misalnya mau politeknik harus relevan politeknik seperti itu. Tapi maksimal dua kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih posisinya adalah sudah memilih gitu kan, di tahapan sudah mengisi biodata dan juga pilihan jurusan, tapi belum disimpankan tadi karena memang ada tips check and recheck gitu kan, terus kalian belum berani permanenkan kayak gitu, ya isi ulang gitu ya Pak ini ya, di bagian ke berapa tadi ya, ketiga atau keempat ya, seperti itu untuk memilih jurusan kayak gitu, dan kemudian pilih kembali kayak gitu jurusannya, dan dimaksimalkan menjadi 2 jurusan tentunya. Pak ini silakan Pak ini. Jadi kalau tadi kan secara umum ada 4 atau 5 tahapan. Jadi biodata dan finalisasi pembayaran itu satu paket. Jadi pemilihan tempat tes juga. Jadi biodata, pemilihan tempat tes itu satu paket karena itu terutama untuk yang reguler, yang non KIP, jadi yang harus membayar. Jadi itu biografi fix, next, ngurus pembayaran, pemilihan tempat dan pembayaran, habis itu save, nah itu udah nggak bisa diganti. Nah, setelah itu masuk lagi kan, pilih jurusan, nah itu juga satu paket lagi gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau 3, 5, nah itu jadi satu paket, jadi 2 paket besar istilahnya. Jadi ketika kalian sudah milih jurusan, ya sudah nggak bisa ngubah-ubah tempat dan biografi pastinya. Tapi jurusan sementara belum difinalisasi masih bisa diganti, baik itu prioritas pilihan 1, 2 ataupun ganti jurusan juga masih bisa sebelum finalisasi, sebelum dapat kartu tanda peserta. Jadi kalau udah dapat kartu tanda peserta ya udah itu aja gitu. Gitu ya. Fania, kalau masih ada pertanyaan bisa di chat. Ya. Oke, Fania, terima kasih. Oke, Fahimi, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, untuk pengambilan prodinya lebih baik ambil univ yang sama dengan jurusan yang berbeda atau univ berbeda tidak apa-apa, Pak. Maksudnya, apakah di SBMPTN ini berlaku univ tertentu yang tidak menerima jurusan kedua gitu? Fahimi atau saya? Oke. Jadi saya sudah baca ini di LTPMPT, saya lihat di Instagram, kemudian di webnya secara resmi seperti itu. Kalau misalnya yang kamu tanyakan ini Nak, Mr. Boy, saya tidak tahu ini siapa, gitu kan? Ini berlaku di SNMPTN, ya kan? Karena memang kuotanya sangat terbatas, diprioritaskan kamu memilih universitas yang sama. Tapi di SBMPTN ini tidak berlaku. Gitu. Jadi di SBMPTN seperti yang saya tadi sampaikan, murni menggunakan nilai UTBK kalian. Jadi kalau tadi kan ada rata-ratanya ya, kira-kira ya masuk apa enggak. Kalau nilai UTBK kalian itu masuk, ya itu mau pilihan pertama atau mau pilihan kedua, kalian lolos. Jadi memang harus, makanya kita tadi sampaikan harus ada strategi pilihan jurusan. Kayak gitu. Itu mau di universitas 1 atau 2, yang terpenting adalah kalian mengambil universitas itu tadi, kalau kalian sudah punya simulasi nilai UTBK, kalian ambil universitas yang aman ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah ambil universitas yang aman, kalau nilai kamu itu masuk di nilai minimum yang ditawarkan di universitas kedua, kamu tetap akan lolos. Kayak gitu. Jadi contohnya saja di SBMPTN ini saya akan mengambil kedokteran UI, dan kemudian saya karena tadi di reviewnya ya, di analisis tahun 2019 tadi Undip tidak terlalu tinggi ratanya,
nilai saya nih di atas rata-rata banget nih di Undip, maka saya akan pilih kedokteran UI nomor 1, kedokteran Undip nomor 2, seperti itu. Tidak masalah. Kayak gitu. Karena memang tadi juga disampaikan gitu kan secara resmi di akun LTPMPT juga seperti itu, ini murni menggunakan nilai skor UTBK. Gitu. Jadi tidak berpengaruh. Mungkin tambahan dari Pak Heni. Jadi tadi pagi Pak, saya sempat lihat yang di Unair. Kenapa tadi saya sampaikan Unair? Karena tadi pagi saya sempat lihat record ulang Prof. Nasir ilustrasikan model ini seperti ini. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana ketika pemilihan jurusannya satu universitas atau beda universitas, kalian bisa cek ulang. Saya takutnya saya yang salah paham atau bagaimana. Jadi yang penting memang nomor 1 nilai UTBK-nya dimaksimalkan. Nilai UTBK-nya dimaksimalkan. Kemudian karena kalau tahun-tahun sebelumnya UTBK dulu, nilai keluar habis itu didaftarkan ke SBMPTN di universitas, itu kita masih bisa atur strategi. Tapi ini pendaftaran UTBK sekaligus pendaftaran SBMPTN. Nah, jadi ini agak sedikit tricky. Jadi kalian harus lihat-lihat dulu universitasnya. Yang saya tangkap tadi dari Prof. Nasir yang dari Unair adalah bahwa dilihat juga peringkat. Jadi peringkat universitas dan juga pilihan prodi atau jurusan kalian. Ada pilihan 1, pilihan 2. Pastinya pilihan 1 adalah yang prioritas. Jadi diadu dulu di pilihan 1. Nah, ketika sudah masuk di pilihan 1, ya udah pilihan 1 yang masuk. Tapi ketika pilihan 1 tidak masuk, baru diadu nilainya di pilihan kedua. Nah, kondisinya adalah ketika misalnya kalian milih pilihan kedua di universitas yang grade-nya lebih rendah daripada universitas pilihan kedua. Nah, kemungkinan kalau grade-nya lebih rendah, berarti kan mungkin nilai yang diterima juga lebih rendah. Jadi kemungkinan bisa masuk di universitas yang pilihan pertama pada kondisi seperti itu. Nah, ketika sudah diterima di universitas yang pertama, ya udah nggak masuk ke pilihan kedua lagi, ya udah yang kita ada. Nah, bisa juga kondisi yang lain bahwa ketika milih satu universitas, misalnya yang satu diilustrasikan satu keperawatan, yang satu pendidikan dokter, misalnya sama-sama di Unair, nilai kalian maksimal, tapi pilihan pertamanya di keperawatan, ya udah langsung masuk keperawatan, nggak akan dikonsider di kedokteran lagi, meskipun sebenarnya misalnya dengan nilai itu bisa juga diterima di kedokterannya, tapi karena pilihan pertamanya keperawatan, ya udah langsung masuk keperawatan. Seperti itu yang diilustrasikan oleh Prof. Nasir di recording yang di YouTube channelnya Erlangga, Universitas Erlangga. Jadi balik lagi, berarti pilihan pertama adalah prioritas. Prioritasnya bisa karena kalian benar-benar suka, mungkin, atau prioritas yang misalnya kemungkinan masuknya lebih besar, bisa juga seperti itu. Nah, balik lagi, nanti kita juga tidak tahu bagaimana lawan kita pas UTBK. Siapa tahu maksimal semua, siapa tahu kita maksimal, teman-teman atau lawan-lawan kita nggak maksimal, semua hal itu bisa terjadi. Nah, jadi pada saat ini kita hanya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, atur prioritas dari yang tryout yang sudah kalian pernah ikuti, diukur, dicek lagi pencapaiannya, grade-nya kemana, yang mungkin dimasuki yang mana, ya diskusikan dengan orang tua, diskusikan dengan Ibu Anissa atau saya juga bisa nanti misalnya setelah kegiatan ini kalau masih perlu diskusi. Kemudian kalau perlu sholat istikharah, sholat iya istiqoroh. Ya, itu sholat dulu ya, berdoa benar-benar ini
terlalu banyak faktor yang tidak bisa kita atur. Jadi yang benar-benar bisa kita atur adalah persiapan diri kita sendiri, baik secara usaha maupun secara doa, seperti itu sih. Ya. Saya kalau saya tidak salah seperti itu tadi. Ya, benar-benar Pak gitu. Memang prioritas utama pertama yang apa namanya ini gitu. Tapi kalau prioritas utama itu yang benar-benar harus difikirkan tadi. Makanya harus ada strategi memilih meletakkan di pilihan 1 dan pilihan 2. Karena prioritas 1 itu yang paling menentukan dan memang nilai akan diolah di universitas itu. Benar sekali. Jadi emang apa namanya harus cermat ya teman-teman. Makanya tadi kita ajarkan bagaimana kita menganalisis di tahun 2019 lalu dan bagaimana kita memprioritaskan universitas pilihan 1 dan 2 beserta jurusannya. Diperhatikan ya. Oke, gimana Mr. Boy? Bisa kasih feedback? Sudah oke ya, terima kasih. Oke. Nathan sepertinya itu. Oh, Nathan. Kalau saya lihat. Ya, oke. Ya. Ada lagi teman-teman? Mungkin sebelum kita tutup gitu kan, ini diskusinya memang hangat sekali Pak Himni, jadi memang hampir 2 jam kita berdiskusi gitu kan. Ya, tentunya Semesta Career Planning itu sangat membuka untuk kalian kalau misalnya kalian berkonsultasi ataupun konseling, langsung DM, direct message ke kami gitu kan. Nanti kita bisa atur ulang jadwal konselingnya, masih sangat bisa sekali, kayak gitu kita sangat terbuka sekali, bahkan kita senang sekali untuk membersamai kalian untuk mencari universitas dan sampai dengan kalian memiliki atau mendapatkan universitas terbaik dan diimpikan kalian. Gitu. Ada lagi Pak Himni mungkin? Wali kelas, selamat datang. Terima kasih semuanya lengkap. Ada Miss Vera 12D, Pak Ulin 12B, Pak Caswa 12A. Ada beberapa tadi mungkin sinyalnya kurang baik seperti sinyal di tempat saya gitu kan. Sudah masuk tapi ada yang keluar seperti itu. Tidak apa-apa. Ini kita ada record, nanti kita juga akan serahkan ke sekolah. Mungkin nanti bisa ditayangkan di YouTube sekolah gitu untuk diskusi hari ini. Pak Himni? Ya. Jadi memang 2020 kondisi khusus, jadi kemungkinan di 2021 nanti untuk teman-teman kelas 11 mungkin akan ada penyesuaian lagi. Jadi bisa jadi dikembalikan ke posisi 2 tes, kemudian dengan pendaftaran yang mungkin tidak seperti ini. Jadi ya untuk kelas 11 bisa menjadikan ini sebagai ancang-ancang untuk lebih mempersiapkan diri, untuk lebih memaksimalkan prestasi, karena ada banyak jalur ke universitas. Untuk teman-teman kelas 12 juga, SNMPTN sudah selesai, ini persiapan SNSBMPTN, jalur mandiri, IUB, terus jalur prestasi, banyak sekali yang bisa kalian coba. Tapi kalau misalnya masih kelas 11 ya maksimalkan prestasi, maksimalkan nilai rapot kalau mau masuk SNMPTN. Kemudian yang mau keluar negeri juga bisa tidak terbatas. Jadi jangan takut dengan nama-nama besar. Jadi di beberapa waktu yang lalu disampaikan ada seminar Harvard, anak karisma bangsa yang masuk Harvard itu sharing session dengan kita, bisa jika disiapkan jauh-jauh. Niat bisa dipersiapkan dari jauh-jauh. Ya, mungkin itu saja Bu Anissa, karena ada kelas 11 dan Delvia kelas 10 ya? Kelas 11. Oh, 11 saya. Ya, jadi itu saja sih untuk teman-teman kelas 12 silahkan sudah bisa mempersiapkan diri lagi, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya UTBK SBMPTN, jangka panjangnya masih ada ujian mandiri yang ada beberapa yang pakai nilai UTBK, jadi bisa dicek lagi yang mana yang pakai, yang mana yang enggak.
jalur mana yang akan dipersiapkan untuk cadangan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu dari saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Himi, terima kasih semuanya teman-teman. Karena ini sudah lengkap ya, sudah 2 jam, kita hampir 2 jam seperti itu. Insya Allah cukup. Misalnya ada pertanyaan lagi gitu, kalian nanti bisa juga chat ke kami, Career Planner gitu. Dari kami cukup sekian ya Pak Himi, kita tutup. Wali kelas mungkin ada yang menambahi sebelum ditutup? Sepertinya tidak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kami tetap selain membuka konseling, ya, kami doa terbaik untuk kalian, gitu. Mudah-mudahan kalian mendapatkan universitas impian kalian dan di jurusan yang tepat juga. Bismillah, semangat untuk teman-teman semuanya, gitu kan. Doa terbaik untuk kalian. Mudah-mudahan kalian berhasil di SBMPTN, UTBK SBMPTN 2020 ini. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.